Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you are okay. I'm fine. Okay students, today you will study English with Mr. Bimo. I will study English with you. Let's join this lesson. Anak-anak semuanya, are you ready for studying this morning? Yeah. Prepare your book, prepare your English book, prepare your notebook, your pencil or your pen. And now let's start our lesson today. First, we will study about this is present continuous tense. Present continuous tense. What is that? Apa itu present continuous tense? Present continuous tense ini rumus kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang berlangsung, jadi kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya saya sedang menonton televisi, ini kegiatan itu sedang dilakukan. Maka untuk mengungkapkan kegiatan tersebut dalam bahasa Inggris kita memakai present continuous tense. Seperti apa present continuous tense? Ya, check it. Ciri utama dari present continuous tense itu adanya ini. Ada to be. Ini namanya to be. Apa namanya? To be. Ada am, ada is, and are. Ini to be ada am, is, are. Ciri yang kedua penggunaan verb ing. What is verb ing? Verb itu kata kerja, ing kata kerja yang ditambahi ing. Misalnya menonton itu watch, maka kalau verb ing berarti menjadi watching. Write menulis, kalau verb ing-nya jadi writing. Eat makan, verb ing-nya berarti eating. Itu yang dimaksud dengan verb ing, kata kerja yang ditambahi dengan ing. Nah ini ciri utama struktur kalimat dari present continuous tense, yaitu adanya to be dan adanya verb ing atau kata kerja ing. Nah, ini tadi yang Pak mau jelaskan di awal tadi, kapan present continuous tense itu digunakan. Di present continuous tense itu digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang berlangsung sekarang, now itu artinya sekarang, atau at the moment, saat itu juga. Ini ciri utama dari present continuous tense. Nah, susunan lengkap kalimatnya seperti apa? Ya, let's continue. This is yes. Nah ini ada 3 jenis kalimat juga, kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Interrogatif ini maksudnya kalimat tanya. Untuk kalimat positif ini susunannya S, ini subjek. To be itu yang tadi Pak Bimo jelaskan, bisa am, is, atau are. Kemudian ditambah dengan verb ing atau kata kerja ing. Ini untuk susunan kalimat positif. Nanti lengkapnya seperti apa kan Pak Bimo tunjukkan pada kalimat. Ini rumusnya dulu. Kemudian negative sentence atau kalimat negatif. Ini sangat mudah. Dari kalimat positif setelah to be tinggal ditambahi dengan not. Ya, selesai. Setelah to be tinggal ditambahi dengan not. Nah, bedanya kalau negatif ini artinya ini tambahin not, tidak. Misalnya ini kalimat positifnya I am eating. I subject, am to be, eating verb ing. Aku sedang makan. Nah, pada kalimat negatif kalau dirubah kalimat negatif maka menjadi I am not eating. I am not eating artinya aku sedang tidak makan atau tidak sedang makan. Nah, yang terakhir ini kalimat interrogatif atau kalimat
tanya. Untuk mengubah ke kalimat interrogatif ini juga sangat mudah. Tinggal kita lihat nih dari kalimat positif ini, untuk mengubah ke kalimat interrogatif caranya to be-nya tinggal dipindah di paling depan. Gampang sekali ini. To be-nya tinggal dipindah di paling depan. Misalnya kalimat positifnya begini. She is sleeping. Dia sedang tidur. Maka kalau dirubah ke kalimat tanya, she is sleeping, to be-nya tinggal dipindah ke depan. To be-nya tadi apa? Is. Maka is-nya taruh depan. Is she sleeping? Apakah dia sedang tidur? Nah, gitu. Nah, kalau di buku anak-anak itu juga ada. Kalau anak-anak lihat di page 4 halaman 4. Ini sama yang sudah Pak menjelaskan tadi. Ini di halaman 4, coba bukunya dibuka dulu dilihat. Ini subjek. Nah, ini. Nah, di sini yang perlu anak-anak perhatikan nih, penggunaan to be-nya. Ya, kapan kita pakai to be am? Kapan pakai to be are? Dan kapan kita memakai to be is? Nah, untuk menentukan ini, cara menentukannya adalah dengan melihat subjek. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Ini khusus I am. Ini hanya satu tok. Tidak boleh I are atau I is. Oh no, nggak boleh. I, maka to be-nya harus am. Ini. Kemudian are itu dipakai ketika to be-nya ini you, we, they. You are, we are, they are. Tidak boleh they am, they is, we is, we am. Salah, nggak boleh. Karena you, we, dan they ini to be-nya pakai are. Yang terakhir he atau she. Nah, ini to be-nya pakai is. He is, she is. He atau she ini bisa juga diganti dengan nama orang. Kalau itu hanya satu orang, maka pakainya is. Nah, tapi kalau nama orang kok banyak, lebih dari satu orang, maka dia masuk ke they, berarti pakainya are. Nah, kalau hanya satu, pakainya is. Coba kita baca kalimat lengkapnya. Misalnya ini, I am watching the movie. Aku sedang menonton film. We are listening to the radio. Kita atau kami sedang mendengarkan radio. He is listening to the radio. Sama. He is listening to the radio. Jadi sudah ada ketentuannya masing-masing, sudah ada pasangannya masing-masing. I am, you, we, they are, he and she is. Itu. Berikutnya ke negative form. Ini sangat mudah ya untuk ke negative form. Seperti yang sudah Pak Bimo jelaskan di awal tadi, setelah to be tinggal ditambahi dengan not. Nah ini, tambahi dengan not. I am not listening to the radio. Untuk interrogative form tinggal dipindah, to be-nya pindah depan. Nah, contohnya pada kalimat seperti ini. Ini contoh real pada kalimat. Misalnya ini kalimat yang pertama, bisa anak-anak lihat di buku halaman 2, page 2 ya, yang paling atas. Page 2. Ini. I am reading in the library right now. I'm reading in the library right now. Aku sedang reading apa reading? Membaca. Aku sedang membaca in the library, di perpustakaan, right now, sekarang. Berarti memang kegiatannya ini berlangsung sekarang juga. I'm reading in the library right now. Yang bawahnya ini kalimat negatif.
I'm not reading in the library right now. Aku tidak sedang membaca di perpustakaan sekarang. Ini bentuk contoh kalimatnya. Ini I subject, am to be, reading verb ing dari kata asalnya ini read, kemudian diberi tambahan ing. Contoh yang kedua, this is. Ini ada seorang guru sedang mengajar, maka kata kerjanya teach. Teach itu apa? Mengajar. Kita rubah ke present tense. Miss Rahel is teaching the English lesson. Mengulangi. Miss Rahel is teaching the English lesson. Miss Rahel ini subjeknya is. Nah ini, kenapa pakai is? Karena nama orang dan hanya satu orang, maka pakainya is. Kalau lebih dari satu pakainya are. Karena ini hanya satu orang, pakainya is. Miss Rahel is teaching the English lesson. Miss Rahel atau Ibu Rahel sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bisa juga Pak Bimo ganti, seperti pagi ini misalnya Pak Bimo ini kan sedang mengajar, maka Pak Bimo bisa bikin kalimat present continuous seperti ini. Mr. Bimo is teaching the English lesson. Mr. Bimo is teaching the English lesson. Ini karena kejadiannya sedang berlangsung. Yang bawah ini contoh yang negatif. Mr. Rudy is not teaching the English lesson. Pak Rudi tidak sedang mengajar bahasa Inggris. Yang ketiga, ini contoh kalimatannya. Lihat, dari kalimat positif ini diubah kalimatannya. Is-nya tinggal dipindah ke depan. Nih. Is Miss Rahel teaching the English lesson? Apakah Bu Rahel sedang mengajar bahasa Inggris? Ini kalimat dengan present continuous tense. Kegiatannya sedang berlangsung. Ini coba untuk mengetahui pemahaman anak-anak biar lebih mantap. Nah, ini coba ada latihan. Nah, menentukan to be. Coba ini ke anak-anak isi. Apakah am, is, atau are? They bla 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 studying at home. Mereka titik-titik studying at home. Apa isinya ini kira-kira? Ya, sudah, tinggal menentukan. Kita cek jawaban anak-anak apakah betul. 1, 2, 3, that's it. Yes, they are studying at home. Are. Why? Kenapa kita pilih are? Kira-kira kenapa? Ya, betul. Karena subjeknya they, maka to be-nya kita pakai are. That's good. Next. Ya, she bla 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 cooking now. She bla 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 cooking now. Am, is, atau are? Ya. Oke, saya memberi waktu 3 detik saja untuk menjawab. 1, 2, 3, check it your answer. Yes, yeah, is. That's good. She is cooking now. Kenapa pilih is? Karena subjeknya she, maka to be-nya kita pilih is, bukan am, bukan are. Pilihnya is. Oke. Sudah paham ya cara menentukan to be? Jadi untuk am, is, atau are. Nah, kalau sudah, silahkan anak-anak buka buku paketnya. Nah, ini coba anak-anak buka halaman 3, page 3. Nah, ini ada 8 soal, 8 nomor. Nah, nomor 1 sudah dijawab ini untuk contohnya.
Coba anak-anak kerjakan dulu, lengkapi number 2 until number 8 ya. I will give you a minute. Nah, cukup, a minute is enough, 1 menit cukup, hanya mengisi to be, diisi is, am, atau are ya. A minute for you to answer these questions. Hati-hati jangan sampai tertukar. Lihat subjeknya, lihat subjeknya ya. Setengah menit lagi, langsung tulis saja jawabannya, bisa ditulis di buku paket nggak apa-apa biar lebih cepat. Langsung dipilih saja is, am, or are ya. Mary is jogging around the house. Number 2, I bla 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 studying in the class. Studying itu belajar. Number 3, she bla 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 not listening to the teacher. Listening itu mendengarkan, teacher guru. Number 4, bla 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 you coming to my house. Coming datang. Number 5, he bla 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 reading his book. Reading membaca, dari kata read. Number 6, they bla 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 waiting for you at the gate. Waiting, apa waiting? Ya, menunggu, dari kata wait, kasih ing jadi waiting. For you at the gate, menunggumu di gerbang. Number 7, bla 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 my sister cooking right now. My sister cooking, memasak. Dan terakhir number 8, the phone bla 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 not working. Teleponnya tidak bekerja, tidak berfungsi. Finish? Ya, finish. Oke. Let's check your answer. Ya, betul berapa nanti? 1, 2, 3, check it out. Yes. Number 1 is, ini sudah dari contoh. Number 2 am, kenapa? Karena subjeknya I. Number 3 is, karena subjeknya she. Number 4 are, karena subjeknya you. Number 5 he is ya. Number 6 are, that's good, karena subjeknya they. Number 7 is, karena subjeknya my sister, dan hanya satu, karena enggak my sister, saudaraku hanya satu, maka pakai is. Yang terakhir the phone is not working, pakainya is, the phone. Ini pada ya dari 8 soal ini Pak mengharapkan anak-anak betul semuanya. Jadi, berarti sudah memahami penggunaan to be pada present continuous tense. Nah, ini ada tugas dari anak-anak, dari Pak Bima maksudnya untuk anak-anak. Ini ada tugas untuk anak-anak. Nah, ini bisa anak-anak lihat, ini ada di buku anak-anak juga. Ini tugas dikerjakan di kertas ulangan yang sudah dibagikan, dikasih identitas lengkap, your name, your class, and your number, dikasih identitas lengkap, kemudian dikumpulkan hari Sabtu bersamaan dengan tugas yang lain. Ini ditulis lengkap ya, ditulis lengkap, satu kalimat ditulis lengkap. Ini diminta melengkapi kalimat, tapi kalimat ini nanti dalam bentuk present continuous tense ya, present continuous tense. Ini subjeknya sudah ada semua. Nah, tugas anak-anak tinggal apa? Melengkapi dengan
to be dan dengan verb ing, dengan kata kerja ing. Nah, Pak Mo beri contoh number one. Nah, ini bonus dari Pak Mo. Number one, I, subjeknya apa? I am. That's good. Kata kerjanya di sini sudah disediakan, erase, menghapus. Padahal kalau continuous tense kan kata kerjanya harus ing, tinggal ditambahi ing. I am erasing, erasing, e-nya hilang, langsung tambahi ing. I am erasing the whiteboard. Aku sedang menghapus papan tulis atau whiteboard. Nah, ini nomor 2 sampai nomor 10 anak-anak kerjakan di kertas. Nah, boleh nanti kalau dibuka bukunya kembali, contoh-contohnya dilihat lagi. Oke, students, itu materi pertama kita. And now let's go to the next lesson. Let's go to the next material. Silahkan buku anak-anak dibuka page 7. Nah, ini page 7 halaman 7. Materi kita yang kedua untuk hari ini. Komen, judulnya komen. Yang suka komen-komen, ya. Ini dalam bahasa Inggris itu juga ada comment. Fungsinya apa? To ask someone to do something for you, you can use expression of comment. Maksudnya untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, untuk meminta atau memerintah, untuk memerintah orang lain. Nih, atau ini komen. Contohnya, ini. Misalnya, ini kalau contoh yang pertama ini, open the door please. Tolong buka pintunya. Jadi open the door please, buka pintunya. Ini permintaan kalian kepada seseorang untuk membukakan pintu, namanya komen. Nah, ini caranya membuat kalimat, tinggal kata kerja langsung objeknya, tidak memerlukan subjeknya, jadi langsung kata kerjanya. Erase the whiteboard please, hapus papan tulisnya. Silence please, diam. Silence please, ini kalau kamu meminta teman-temanmu untuk diam atau orang lain diam, bisa pakai ini, silence please. Wake up now, nah, ini untuk membangunkan. Wake up now, sudah saatnya bangun. Wake up now. Go inside the classroom, masuk ke kelas. Help your friend, bantu temanmu. Jadi ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Bisa juga close your book, close the window, bisa tutup jendelanya. Turn on the lamp, hidupkan lampunya. Turn off the lamp, hidupkan, matikan lampunya. Responding to comment, maksudnya untuk menjawab. Kalau bersedia, ini alright, yes of course, okay, sure. Ini jika bersedia. Jika tidak bersedia, bisa menggunakan ini, sorry, my hands are full. Sorry, I can't atau I cannot. Maaf, aku tidak bisa. Ya, ini ada tugas berikutnya. Jadi tugas untuk minggu ini bahasa Inggris ada 2. Yang satu yang tadi, yang kedua ini. Lihat di halaman 7 bagian bawah di buku paket kalian. Nah, ini, buatlah kalimat perintah atau permintaan berdasarkan situasi ini, berdasarkan situasi yang ada di sini. Yang pertama ini, the table is very dirty. Dirty itu kotor. Table, meja. Nah, mejanya sangat kotor. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, kira-kira kamu bagaimana kamu meminta kepada seseorang? Apa yang akan kamu katakan pada seseorang kalau melihat situasi seperti ini? Yang kedua, it's very dark here. Dark.
gelap. The pictures have not been colored yet. Oh, gambarnya belum diwarnai. The crossword puzzle is still empty, kosong. Yang terakhir, the tables are too close. Close di sini bukan berarti tutup, bukan. The tables, meja-mejanya, are too close. Close di sini dekat, too terlalu. Meja-mejanya terlalu dekat. Nah, nanti bagaimana anak-anak membuat kalimat perintah atau kalimat permintaan pada seseorang. Tugas ini sama dikerjakan di kertas ulangan, jadi satu saja, tidak usah dipisahkan beda kertas, nggak usah, jadi satu kertas saja, bisa atas bawah, bisa juga bolak-balik, nanti sama dikumpulkan pada hari Sabtu. Okay, thank you students. Enough for today. I'm sorry for all of my mistakes. See you next time. Enjoy your day. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.